Halo, selamat malam kawan Kaliber. Saya sapa selamat malam karena pengambilan rekaman ini dilakukan sesaat setelah KPU menyelesaikan sidang untuk menentukan pemenang Pileg dan Pilpres 2024. Masih bersama saya di Mas Indra Karismiaji. Halo Halo, Mas semuanya. Indra. Halo Mas Edi. Ya, malam ini kita pakai baju putih dan udeng Nusantara ini. Ya, ya, Indra, ya. kami selesaikan dan mengumumkan siapa pemenang Pilpres. Ini yang menjadi perhatian masyarakat kita ini kan terutama Pilpresnya. Kalau Pileg mungkin banyak dilewatkan, tetapi Pilpres ini yang menyita perhatian masyarakat kita. Ya. Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, itu Pilpres ini dimenangkan oleh pasangan 02 Prabowo dan Gibran. Urutan nomor 3 adalah pasangan nomor 1 Baswedan dan Muhammad Iskandar, kemudian paslon nomor 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menempati urutan ketiga. Mas Indra, ada catatan dari hasil pengumuman ini? Mungkin sebelum kita analisa, kita bacakan dulu aja beritanya, Mas Edi, supaya Oke, baik. kembali kita kan komit ya. Kita kita menganalisa berita, bukan bukan dari awang-awang, bukan dari langit. Ya, ya. Ini saya ini agak gimana gitu malam ini setelah diumumkannya di buru-buru. metrotvnews.com. KPU resmi menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara atau pemilu 2024. Pasangan calon atau paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berhasil meraih 40.971.009. Ini pasangan nomor 1 dijadikan lead sama metrotvnews.com. Hasil rekap itu tertuang dalam surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2024. Menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional berdasarkan berita acara nomor sekian sekian sekian. Perolehan suara masing-masing paslon dalam SK sesuai dengan berita acara KPU. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 96.214.691 suara. Lalu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Pembacaan SK sempat diskors beberapa menit. Hasim mengklaim ada yang perlu diperbaiki lantaran data tersebut penting. Berita kedua saya bacakan, saya ambil dari Detik News. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg yang tadi lebih menekankan Pilpres, sekarang Pileg ini, Mas. Hasilnya KPU menetapkan PDIP meraih suara terbanyak. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, PDIP meraih suara terbanyak sebanyak 25.387.279. Hasil pileg tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden DPR RI, DPD, DPRD tahun 2024. Hasil rekapitulasi KPU tersebut terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Sebagai informasi, PDIP berhasil mencatat hat-trick sebagai partai politik pemenang pemilu. PDIP menjadi peraih suara terbanyak pemilu sejak 2014, 2019, dan 2024. Itu, Mas. Ya, mungkin yang pertama saya mau analisa pileknya dulu ya, sebelum Ya, pilpres. ya, ya. Oke. Pertama-tama selamat kepada 8 partai yang memastikan diri masuk Senayan, mulai dari PDIP, Golkar,
Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat dan PAN ya. Ya. 8 partai. Memang kalau dari sisi jumlah prosentase kelihatannya PDIP nomor 1. Tapi sebetulnya pemenangnya Golkar. Karena dari jumlah kursi yang didapat di DPR, justru Golkar ini lebih banyak dapat kursinya daripada PDIP. Jadi Ya. sebetulnya pemenangnya Golkar. Hmm. Nah, yang beberapa hal yang di luar dugaan, ya pertama adalah PSI tidak masuk ke Senayan. Ya. Padahal sepertinya sudah didesain untuk masuk ke Senayan, tapi dari beberapa media, beberapa podcast yang juga dimunculkan, sepertinya PSI terlalu apa ya istilahnya, terlalu kelihatan gitu Hmm. kalau sampai masuk juga kan gitu. Jadi mungkin ya nggak perlu masuk lah. Jadi ada 8 partai. Itu yang mengejutkan ya. Kalau P3 ya memang istilahnya di pinggir jurang ya kondisinya, dan ternyata Ya. akhirnya nggak sampai 4% kan gitu. Sangat disayangkan partai yang usianya sangat tua ya kan, itu dari Ya, mulai zaman Orde Baru dia sudah ada. ya ternyata sekarang nasibnya tidak masuk Senayan. Ya. Yang juga cukup mengejutkan Gerindra nih kan gitu. Gerindra yang kalau kita lihat dari hasil KPU ini kan presidennya dari Gerindra, tapi ternyata pileknya hanya nomor 3 di bawah PDIP, dan tentunya tadi yang saya katakan yang pemenangnya Golkar nih kan gitu. Jadi di koalisinya Pak Prabowo 02 justru malah Golkar yang paling unggul. Ini agak agak mengejutkan juga nih kan gitu. Bukan partai utamanya yang mendukung Pilpres, yang apa ketumnya menjadi capres, tapi malah yang bukan siapa-siapa kan gitu kan, nggak cawapresnya juga bukan dari Golkar, tapi ketua tim pemenangan juga bukan Golkar, tapi justru malah Golkar yang jadi pemenang. Nah, Oke. kemenangan Golkar ini nanti juga akan ada buntutnya nih Mas kayaknya. Jadi perebutan ketua umum Golkar itu akan diperebutkan dengan sengit nanti. Nah, ini kita tunggu hari-hari berikutnya di Partai Golkar ini nanti. Ya, jadi saya udah ngelihat meme-nya tuh apa di beberapa media sosial yang menunjukkan wanita cantik itu sekarang namanya Golkar kan gitu. Jadi nanti akan diperebutkan karena memang istilahnya diam-diam tapi kan menghanyutkan nih. Tidak tidak tampil ngoyo kan gitu. Enggak, bukan tidak mendorong ketumnya menjadi capres atau cawapres sesuai dengan munas mereka ya kan gitu. Atau rakernas mereka hasil ini Golkar lah yang harusnya ketumnya menjadi capres atau cawapres, tapi tidak, tapi malah ternyata menang di pileg ini. Jadi selamat pada Golkar, dan kita lihat dinamika selanjutnya nih. Ya, Kabarnya juga udah minta 5 menteri, ya kan? Jadi ya kita bisa lihat dinamikanya. jadi Itu Mas sama dari dinamika Golkar itu pertama jatah menteri, yang kedua nanti perebutan kursi ketum. Ini yang lebih seru itu nanti ya. oh iya gitu. Ya, Dan apa juga karena Golkar ini yang jadi pemenang, nanti ketua DPR-nya juga Golkar. ya, ya, Nah, pertanyaannya siapa yang jadi ketua DPR-nya kan gitu. Itu juga rame itu, ya. ya kan? Nanti berebutan antara menteri, ketum Golkar, ketua DPR. Nah, itu kita nanti bisa punya politainment sendiri gitu. Nanti yang mungkin juga Ya. akan kita bahas mungkin Mas ya.
Ya. Oke Mas, sekarang Pilpres Mas. Pilpres eh, seperti dugaan banyak orang, Ya, 02 meskipun diprotes, di demo bahwa ada pemilu, ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, tetap aja KPU mengumumkan sesuai dengan rencana itu, rencana dalam tanda kutip itu. Menurut Mas Indra gimana? ya, dan bahkan bukan hanya masalah pemenangnya ya, tetapi angkanya pun Ya, bergeming tuh 58% dari hari pertama tanggal 14 Februari itu sampai hari ini tetap 58%. Jadi kalau biasanya ada pergerakan naik turun, ini enggak, stabil aja di situ. Nah, ini kan sudah banyak catatan ya, baru saja Mas Anies dan Gus Imin juga memberikan konferensi persnya, menekankan lagi kalau memang banyak hal-hal yang penuh tanda tanya. Jadi bukan bicara hasil angka coblosannya saja, hasil penghitungannya, tapi memang proses dari sebelum pemilu, sebelum coblosan, itu sudah tanda tanya, kan? Mulai dari proses bagaimana di MK, ada pelanggaran etika berat di situ, kemudian ada politisasi bansos yang juga sudah ramai kan di DPR ini ditanya mensosnya kenapa dan bingung juga kan jawabnya bagaimana. Itu ada politisasi bansos, ada mobilisasi aparat negara, alat negara kan gitu. Mulai dari yang tingkat rendah kepala desa sampai menteri, karena menterinya sendiri kan juga sudah kena kena sanksi kan gitu. Walaupun sanksinya agak sontoloyo juga sih sanksinya, cuman nggak boleh diulangi lagi kan gitu. Ini ada menteri menteri yang berkampanye kan dengan menggunakan bansos waktu itu, eh, ada ada dinyatakan bersalah tapi ya hukumannya ya sontoloyo banget lah kan. Tapi ya itulah kondisi pemilu kita yang memang banyak orang menganggap pemilu paling brutal ya, dari sejarah bangsa ini. ya. Gitu. Dan tadi dalam konferensi itu Pak Anies Baswedan juga bilang dugaan kecurangan-kecurangan, kalau toh benar ada kecurangan, itu tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan dilakukan terus-terusan akan menjadi budaya. Nah, ini yang nggak boleh, ini harus diputus. Jadi bukan bicara tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi ini memperjuangkan kewarasan dalam berdemokrasi. Begitu, kira-kira begitulah intinya yang dibicarakan Pak Anies dalam konferensi tadi, Mas. Nah, ini juga penting buat pemirsa Kaliber ya. Jadi terus terang di kubu 01 itu yang diperjuangkan itu bukan Anies Baswedannya. Bukan kami ingin misalnya eh, asal Pak Anies jadi presiden, bukan itu. Tetapi justru kami memperjuangkan suara-suara aspirasi rakyat yang selama ini tidak didengar. Jadi kita bicara orang kalau teriak masalah harga mahal, pekerjaan susah, kan? Kemudian hukum itu tidak jelas, ya kan? Terasa ada ketidakadilan di mana-mana. Nah, itu yang kami perjuangkan. Jadi bukan masalah menang kalahnya. Jadi kalau sekarang kubu 01 secara resmi tadi sudah menyampaikan akan berjuang lewat Mahkamah Konstitusi, yang dikejar itu bukan mau jadi presidennya, bukan. Tetapi kita ingin mengembalikan kewarasan bernegara. Ya, Jadi jangan sampai pemilu itu keluar dari rel yang harusnya luber jurdil kan gitu. Langsung umum bebas. Nah, pertanyaannya
ini bebas nggak? Jangan-jangan banyak yang memilih karena tekanan. Jangan-jangan banyak yang memilih karena imbalan. Kan berarti nggak bebas. Bukan dari suara hati. Ya kan? Rahasia nggak? Nah, kalau orang disuruh harus milih si A atau harus milih si B, itu kan berarti nggak rahasia. Ya. Ya Dan kan? banyak juga yang dicoblos satu orang gitu kan, nyoblos berapa surat suara. Itu sudah nggak Nah, rahasia lagi gitu. jadi tidak ada rahasianya. Nah, sekarang jujurnya itu adil nggak? Nah, kalau sudah lari dari koridor itu, ya harus ada yang memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan? Mas Anies dan kubu 01. Kita tidak berhenti berjuang, tidak menyerah. Sekali lagi bukan masalah mau jadi presidennya. Bukan itu. Jangan keliru, kita bukan dari kelompok yang haus kekuasaan, yang ingin berkuasa, bukan itu. Justru kami ingin memperjuangkan aspirasi suara-suara rakyat yang selama ini tidak didengar. Dan itu mereka punya hak yang sama dengan siapapun yang ada di negara ini. Jadi juga jangan ada yang merasa sok paling Indonesia, sok paling mengerti Pancasila. kondisi yang yang lain disuruh keluar dari Indonesia. Ah. Nah, itu yang menurut saya ada arogansi yang luar biasa, dan jelas mereka yang berpikiran seperti itu tidak paham yang namanya Pancasila. Hmm. Karena Pancasila itu punya kebebasan untuk berpendapat, punya kebebasan untuk memilih jalan sendiri karena awalnya saja bineka kan gitu. Kita beraneka ragam. Nah, itu Dan yang gimana Mas? ya yang untuk sekali lagi menegaskan, karena saya lihat banyak sekali orang yang tidak paham sebetulnya apa yang kita perjuangkan. Jadi banyak yang mengatakan udahlah, biarkan yang menang Prabowo. Ini bukan masalah menang kalahnya kan gitu. Gini, gampangnya gini, Mas Anies, kami kubu 01 itu legowo siapapun yang jadi presiden, termasuk Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, asalkan dari awal prosesnya tadi luber jurdil. Kalau prosesnya tidak luber dan tidak jurdil, itu tadi bahasanya Mas Anies, kita akan punya pemerintah yang tidak dipercaya oleh rakyat. Dan itu nanti akan membuat kebijakan yang ugal-ugalan yang akan merugikan rakyat. Itu yang disampaikan. Jadi sekali lagi yang kami perjuangkan bukan mau jadi presidennya, bukan urusan menang kalahnya. Tapi kita harus punya pemilu yang luber jurdil, harus punya sistem demokrasi yang tegak, dan betul-betul suara rakyat itu didengarkan, tidak ada yang merasa superior atau yang ditempatkan di posisi inferior. Itu, Mas. Iya. Dan jangan lupa pemilik sah negeri ini adalah rakyat, bukan Betul. orang-orang yang sekarang menjadi pejabat. Betul. Gitu. Bukan kelompok tertentu, bukan keluarga tertentu, bukan orang tertentu, tapi kita semua punya hak yang sama. Jadi Ya, jangan, tadi saya katakan, jangan merasa sok Indonesia, sok yang punya negara, sedangkan yang lain harus tunduk kan gitu. Itu bukan ya, bukan demokrasi. ya. Dan dalam konpres tadi Mas, Gus Imin juga menyerahkan kepada tim hukum 01 untuk meneruskan atau menggugat hasil ini ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya Mas, bukan Mahkamah Keluarga. Hmm. Karena terus disambung lagi sama Pak Anies Baswedan, berharap bahwa para hakim konstitusi itu menggunakan hati nurani dan kewarasan gitu ya. Saya lupa ya istilah apa yang dipakai. Karena pertanggungjawaban ini bukan cuma di dunia di mata rakyat, tapi juga nanti di akhirat di mata Tuhan
Itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi ini. Ya, itu kan bagi mereka yang percaya sama Tuhan, Mas. Ya, Kalau kalau nggak percaya sama Tuhan gimana kan? atau gini Mas, percaya sama Tuhan tapi nggak takut. Takutnya sama pejabat yang di atasnya. Nah, ya bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas sih tidak menempatkan ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Itu kan yang namanya Tuhan Maha Esa berarti Tuhannya cuma satu. Mm-mm. Bukan kita bicara jabatan itu jadi Tuhan, bukan bicara harta, uang itu jadi Tuhan, apalagi manusia jadi Tuhan. Ya kan? Kan tadi balik lagi, ini kita Pancasilais atau tidak? Kalau orang yang Pancasilais, yang menempatkan Tuhannya itu ya satu, yang paling atas itu, yang disembah itu satu, bukan harta, bukan jabatan, bukan manusia. Nah, Kalau itu. iya, kalau dalam Islam gini Mas, ini mumpung mumpung ada momentum Ramadan ini, saya Ya, sekalian kalau dia menuhankan atasannya, berarti dia syirik. Dan syirik itu ya, dosa yang tidak terhapuskan, tidak bisa diampuni. Dosa yang paling tingkat atas itu. Jadi para hakim Mahkamah Konstitusi yang beragama Islam, ingat-ingatlah itu. Jangan ingat omongan saya, tapi ingatlah firman Allah itu tadi gitu. ya, dan kita juga nggak hanya mengingatkan kepada para hakim konstitusi ya, pada semua pihak ini, termasuk kita bicara aparat negara, baik itu polisi, TNI, ASN, ya kan, itu semua ingatlah pada Tuhan kita. Jadi itulah kekuasaan tertinggi yang ada di muka bumi ini ya hanya kuasanya Tuhan. Jadi janganlah mentuhankan manusia, Ya, jangan mentuhankan jabatan, jangan mentuhankan harta. Itu kita hanya bisa mengingatkan. iya. Oke Mas Indra, kayaknya sudah lama kita perbincangan ini dan eh, segera kita apa namanya tunggu langkah-langkah berikutnya karena sejak 3 hari sejak diumumkannya ini, Ya. kalau tidak ada gugatan ke MK berarti sudah diresmikan siapa pemenangnya, gitu kan? Eh, dari tim hukum Amin sudah mengirimkan informasi kalau besok pagi Ya, kita sudah memasukkan gugatan ke MK, sekaligus ada konferensi pers di sana. ya. Oke. Nah, mudah-mudahan langkah hukum ini juga diikuti langsung oleh langkah politik dari parpol pengusung ya, Hmm. baik itu Nasdem, PKB maupun PKS, dan mudah-mudahan dilanjutkan juga oleh PDIP dan P3, karena kita bicara ini adalah tadi mengembalikan lagi kewarasan bernegara. Jangan sampai pemilu yang brutal ini terulang lagi atau bahkan menjadi lebih buruk, udah buruk, lebih buruk lagi di tahun yang akan datang kan. Kita harus menjaga supaya pemilu ini bersih, pemilu ini jujur, adil, luber, ya, supaya kita tadi memiliki pemimpin yang ada legitimasinya, yang dipercaya oleh rakyat. Itu Mas. Ya, dan kita ingatkan lagi bahwa pemilu di Indonesia ini sudah menjadi perhatian dunia. Bahkan komite Ah, HIM PBB sudah mempertanyakan ini ketidaknetralan presiden dalam pemilu dan pilpres khususnya. Ini yang ya, harus diingat, gitu. Oke, Mas Indra. Baik, siap. terima kasih Mas Indra sudah mengeluarkan analisanya sebagai rakyat dan juga sebagai jubir timnas Amin ya. Terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa pada episode mendatang. Sampai jumpa.